kuncinya di anak-anak muda. Makanya kemarin pada waktu rakor dengan para kepala dinas pendidikan itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan. Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Inikah cara wakil presiden menjalankan pemerintahannya saat bersua dengan rakyat. Nah, waktu berinteraksi dengan rakyat, rumangsaku ini kok ya sak geleme dhewe. Semaunya sendiri. Ingat loh, sebagai presiden atau wakil presiden, segala ucapannya itu dipatuhi rakyat, dipatuhi anak buahnya, terutama para menteri pembantu di kabinetnya. Istilah itu idu geni kalau bahasa Jawanya itu, atau ludah api. Apa yang dikatakan akan dijalankan, perintahnya akan dijalankan. Siap komandan lah kalau di militer itu. Lah kok kemarin itu waktu ada acara dengan pemuda Muhammadiyah, Gibran tuh ngomong agar PPDB zonasi dihilangkan. Itu saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan. Pak, ini zonasi harus dihilangkan. Sebelumnya juga punya ide matematika buat anak TK. Lalu mata pelajaran coding untuk anak SD atau SMP. Nah, sekarang perkara zonasi. Ya, sebenarnya juga zonasi itu ada untung rugi lah. Kalau Om Begawan memang zonasi perlu direvisi lah, tapi ada hal-hal positif yang perlu dipertahankan. Om Begawan nggak yakin ini Gibran ngerti sesungguhnya mengenai penerimaan siswa baru yang berdasarkan sistem zonasi ini. Keuntungan, kerugian, dan apa. Mungkin ya tidak dipelajari secara mendalam karena memang Gibran itu kan nggak suka baca. Lah apa pernyataan menghapus PPDB zonasi sudah sepengetahuan Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo sekarang kan di luar negeri. Ingat loh, ini jabatan wakil loh, awak karo sikil duduk kepala negara. Ada batas-batas demarkasi atau wilayah-wilayah yang tidak bisa dia terabas sebagai wakil presiden. Yang itu adalah kebijakan presiden. Yo jodumeh atau mumpung Pak Prabowo di luar negeri belum pulang, lalu omongannya bebas wae sak geleme dhewe. Ya tidak begitu, orang ngono. Lah ngomong seputar pendidikan itu aja waton ngomong. Pendidikan itu menjadikan dasar bagi masyarakat. Jangan asal. Sebuah kebijakan kajian harus berlandaskan azas manfaatnya. Itu penting. Utamanya pada masyarakat secara luas gitu. Bukan didasarkan kekecewaan 1-2 orang saja sehingga terus diubah. Karena orang yang kecewa itu orang dekat dan sebagainya. Nah, secara subjektif nih Om Begawan katakan ini. PPDB zonasi lebih baik tinimbang penerimaan siswa berdasarkan nilai. Ada sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya pasti. Bila dikembalikan model lama ini, anak-anak yang kurang pinter akan sulit meningkatkan kecerdasannya. Karena bercampur dengan orang-orang pinter itu loh. Atau tidak bisa masuk ke SMA atau sekolah tingkat asalnya sesuai dengan keinginannya. Nah, nek terus dihapus sistem penerimaan siswa baru kembali ke model yang lama itu. Anak-anak sekolah bisa melompat tuh ke sekolah yang jauh. Muyak lagi nih daripada dekat rumahnya. Dulu itu saat mau menerapkan sistem zonasi itu, pemerintah itu melakukan kajian terlebih dahulu, itu lama itu. Sama seperti menghilangkan ujian nasional bagi siswa di akhir sekolah. Itu bukan manut impen, bukan dari wangsit lalu ujian nasional dihapus, sistem zonasi diberlakukan, bukan gitu. Maksud Begawan gini loh, menetapkan kebijakan itu harus ada landasannya lah, ada dasarnya. Ada titik pijaknya, entah itu atas perintah undang-undang atau gampangane aturan
Ya ada yang karena kondisi geografis ya bisa. Ada yang karena kemanfaatan dan lain sebagainya, banyak yang harus dipikirkan itu. Ngurus pendidikan itu wilayahnya luas banget itu. Kayak ngurus negara. Membahas isu pendidikan itu menyangkut banyak hal. Ya terkait siswanya, ya soal SDM pendidiknya, guru dan sebagainya. Ya tata kelola pendidikannya, kurikulum dan sebagainya, termasuk infrastrukturnya. Termasuk geografisnya. Nah, target capaian mutunya juga. Ada tenaga administrasi, terus komplit gitu. Nah itu belum bicara jenjang pendidikan yang ada pendidikan dasar, menengah, tinggi. Juga ada pendidikan formal, non formal, informal, dan pendidikan yang lain lah. Ya, masih ada juga masalah alokasi anggaran pendidikan. Wakeh gitu. Jadi buat Wapres ini bisa diingat, tolonglah direm dulu bila mau mengeluarkan pernyataan yang menyangkut kebijakan. Tanpa dasar yang kuat, nanti kebijakan baru malah menimbulkan keruwetan baru. Bukan solusi masalah, tapi malah nambah masalah. Bu belajar kayak Pegadaian itu loh. Atasi masalah tanpa masalah. Ini ada usul juga, ini ujian nasional akan kembali diadakan jika, ini sekali lagi loh, ujian nasional itu bagus. Oh iya, orang pasti diuji secara IQ, kepandaian dan sebagainya. Hanya saja karena kualitas pendidikan kita, fasilitas kemampuan tenaga pendidik ya belum merata seluruh Indonesia, yang sementara tidak dijalankan dulu ini. Maka ujian nasional akan menjadi masalah juga. Pendidikan di Jawa dengan di Papua misalnya sangat jauh perbedaannya. Ketika dengan soal yang sama, wah ciloko yang sana. Ya ngomong soal isu pendidikan itu demi masa depan bangsa loh. Jadi bukan mergo keinginan petinggi-petinggi negeri ini, juga bukan keinginan sekelompok kecil rakyat. Itu wali kota, kok wali kota, itu wakil presiden bicara harus punya dasar yang jelas, harus cetok itu. Om Bengawan paham nih, tidak sedikit yang dirugikan dari PPDB zonasi pasti. Dan Om Bengawan pernah protes untuk masalah sistem zonasi ini. Tapi sesuai yang dirugikan itu ada faktor yang lain, bukan murni sisi negatif dari sistem zonasi itu sendiri dalam penerimaan muridnya itu. Nah gini deh. Sebelum kita bicara dihapus atau dipertahankan beberapa yang diusulkan Gibran itu, kita harus beneran ngerti nih, apa positif dan negatif dari PPDB zonasi itu. Om Bengawan yakin banget ini, Wapres ini jane rapateo ngerti, rapateo paham banyak ini. Ini nggak nuduh loh ini. Kenyataannya asal memberikan lontaran. Benar bahwa anaknya sekarang sudah di SD, tapi kan sekolahnya itu di luar negeri. Luar negeri, mudeng toh nek anaknya itu sekolah luar negeri. Ya, sekolahnya maksudnya di swasta itu, dan itu mahal harganya. Bukan sekolah di negara lain, bukan maksudnya itu, tapi di dalam negeri tapi sekolahan luar negeri. Beda dengan yang dimiliki kita itu. Nah, positifnya zonasi, siswa sekolah di sekolah yang terdekat di rumahnya. Karena zonasi hanya berjarak, ada ukuran yang bisa diterima dalam wilayah tersebut. Artinya tidak butuh perjalanan jauh, itu positifnya. Waktu tempuh juga pendek, jadi tidak menghabiskan waktu. Juga ya kemacetan, mungkin juga waktu dan sebagainya bisa terkendali. Nah, anak dengan kemampuan pendidikan kayak apapun ya harus diterima kalau dalam sistem zonasi, karena kan ada kuota dalam setiap sekolahan itu. Dulu waktu sebelum zonasi diterapkan, sekolah nerimanya yang pintar-pintar aja. Makin tinggi nilainya, peluang diterima di sekolah juga semakin tinggi dan bisa memilih. Ada orang yang pintar tuh bisa milih itu, kalau yang bodoh apalagi milih ketompo wae ora. Ya ini kita belum bicara lembaga pendidikan milik swasta loh. Yang banyak termasuk
pendidikan luar negeri yang ada di Indonesia, ya mungkin anak-anak pejabat, orang-orang kaya yang sekolah itu sana itu. PPDB zonasi itu mengembalikan sekolah swasta juga. Dulu sekolah swasta cuma nompo atau menerima siswa-siswa sing ra pinter-pinter turane negeri itu. Waktu pakai tes itu. Yang nggak punya duit itu. Yang kaya-kaya sekolah swastanya ya bayarnya ya ra masuk akal dengan swasta-swasta, sekolah swasta yang punya nama itu. Lah Gibran itu sejarahnya nempuh pendidikan di negeri ini kan yang ngalami cuma di SMP saja tuh. Kalau nggak salah di SMP Negeri 1 Surakarta sana. Soalnya bar gue sekolahnya di Singapura. Ya entah sekolah, entah kursus saya tidak tahu itu. Karena saya nggak tanya. Dia tidak tinggal di Indonesia. Ya benar kemarin jadi wali kota. Dan di saat di Solo jadi wali kota Surakarta, buktinya Gibran nggak pernah tuh minta zonasi dihapus, nggak pernah protes. Dia kan lebih ngerti, lebih dekat, lebih banyak yang menyampaikan ke dirinya tentang permasalahan-permasalahan sistem zonasi ini. Nah, zonasi ini mengurangi atau menghapus berkumpulnya siswa pinter di satu sekolah. Nah, padahal kebanyakan siswa pinter tuh, sekali lagi nih, kebanyakan loh, bukan bisa dipastikan. Siswa pinter itu wong tuane secara ekonomi pasti lebih baik. Ya ada yang ekonomi kurang mampu, pinter, tapi jumlahnya nggak banyak. Karena memang kemampuan orang tua dan sebagainya lah, lingkungan sebagainya, gizinya lebih bagus, iso les kalau orang-orang berkemampuan dalam ekonomi, banyak dibelikan buku, banyak membaca, nek juara dikasih hadiah, ranking 1 dikasih hadiah motor dan sebagainya, otomatis anak akan makin pintar. Beda dengan yang anak-anak ekonomi kurang mampu. Dia akan menjadi orang pintar karena memang ada niatan sendiri. Tapi kan jumlahnya tidak banyak. Lebih banyak membantu orang tua ke sawah, mencari uang untuk membantu orang tua. Dan akhirnya tingkat pendidikannya mereka ya nggak bisa untuk ngejar. Bandingkan dengan orang-orang biasa. Waktunya kadang buat bantu orang tua juga nyari duit kan. Mesinau, mai sumo. Mau akses internet harus nyari akses internet gratis ke kelurahan dan sebagainya. Akibatnya nilai rapot ya sedang-sedang saja. Kalau nilainya pas-pasan, lalu daftar di sekolah dekat rumah ditolak sebab tidak ada sistem zonasi, dia harus sekolah lebih jauh. Nek sekolah adoh, waktu tempuh makin panjang, transportasinya tambah, waktunya tambah. Dia tidak bisa membantu orang tuanya karena waktunya banyak di perjalanan. Perjalanan lama, kadang-kadang nggak punya bekal, akhirnya kan jadi repot ini. Sampai sekolah sudah capek, pas diajar ngantuk. Anak sulit berkonsentrasi. Pokoknya macam-macam kalau masyarakat yang ekonominya rendah itu. Ya wis lawe mau sarapannya cuma tempe. Akhirnya ya tanpa gizi. Ning kelas ya cuma angop ngantuk aja. Bagaimana dia bisa konsentrasi belajar kalau cuma gitu? Nah, makanya sistem zonasi itu juga ada sisi positifnya. Itu baru soal sisi siswa loh. Belum yang lain. Jadi siswa-siswa yang kurang cerdas bisa satu kelas dengan siswa cerdas. Ya di sistem zonasi ini. Waktu saya di SMA di Semarang sana, saya sekolah di Semarang, di SMA Negeri 3 itu yang pinter-pinter jadi satu, yang kurang pinter jadi satu kelas gitu, nggak pakai sistem zonasi waktu itu. Nah, dulu apa bisa orang pinter nyampur dengan orang nggak pinter? Apa Gibran ngerti yang beginian ini? Nggak tahu. Apa Wakil Presiden ngerti pentingnya menggabungkan cah pinter karo cah biasa? Ya paling enggak. Harapannya itu bisa menularkan, bisa marahi kancane. Kita dekat sama bakul duren ya minimal untuk mabu duren lah, mabu duren. Kita nongkrong di bengkel, pakaian kita ya bau asap, bau oli. Atau kita tengok-tengok di cedak bakul sate ya paling orang kan mabu sate itulah. Lah nek siswa biasa digabung sama cah pinter minimal ya
bisa mengikuti lah. Nek ora rasa mengikuti ya biar saja. Nah, artinya nggak niat sekolah itu. Karena sistem zonasi itu juga diperlukan siswa-siswa yang niat sekolah, niat belajar, bukan sak geleme dhewe. Nah, dia ngelihat bagaimana temannya belajar, dia bisa nanya cara menjawab soal, dia ngelihat temannya punya buku apa saja dan lainnya, bisa pinjam, bisa fotokopi dan sebagainya. Ini sistem zonasi dalam sisi positif. Lah biasanya sekolah di pusat kota, gurunya ya lebih mayan dibandingkan pinggiran kota. Ya lebih berkualitas lah. Ini pula yang membuat orang tua sekolah jauh gak apa-apa asal dapat sekolahan bagus. Nah ini, padahal semua sekolahan itu bagus sebenarnya. Nah dulu sebelum diterapkan sistem zonasi ada sebutan sekolah favorit. Ada sekolah pilihan yang masuk ke sana ada batas nilai. Bayar larang ora apa-apa. Padahal sekolah negeri itu. Sehingga yang pintar-pintar saja yang bisa diterima. Padahal itu muridnya dari jauh-jauh. Yang dekat itu nggak bisa sekolah. Padahal cuma tetangga sekolahannya itu. Lah nek ada sekolahan begitu, gap jarak siswa cerdas dengan yang kurang cerdas semakin lebar. Ini mungkin yang pengen dikembalikan Mas Wapres supaya terpecah-pecah. Yang bodoh ben bodoh, yang pintar ben mungkin gitu loh. Ya janganlah. Sistem zonasi jika sekarang masih ada kendala, saya secara pribadi memang nggak setuju sistem zonasi. Tapi sistem zonasi ada positifnya, ya itu yang kita ambil. Dibenahilah. Kalau masih ada protes, ya mekanismenya dibenahi. Bukan sistemnya yang diganti. Nanti gonta-ganti lagi. Pendidikan Indonesia kapan majunya? Jika tiap ada hambatan kebijakannya diganti, ya rusak negara ini. Nah kan sistem zonasi itu manut jarak tempuh tempat tinggal dengan sekolahan. Itu kan dasarnya itu. Wah itu banyak siswa lalu pindah alamat dekat sekolahan. Ini ya ora bener ini. Tidurnya di rumahnya, misalnya jaraknya 10 meter, alamat ditulis jarak 1,5 kilometer. Ada kebohongan-kebohongan yang ada. Ini yang harus diteliti, yang harus diverifikasi secara jelas tuh. Kadang-kadang ya dora jujur. Nggak jujur itu. Nah, anak nggak jujur sejak kecil. Anak yang mendaftar dipisah dari orang tua. Ditanya saja rumahnya di mana kan gitu harusnya. Jadi pemimpin itu ya harus bisa bedakan lah, mana kebijakan yang bagus dan mana yang tidak. Nek tidak bagus dibenahi bukan diganti. Wah, jadinya punya kuasa lantas punya keinginan apapun, ora peduli pokoknya gini gitu loh. Tidak memikirkan rakyat. Lah kemarin tuh bicara coding buat pelajaran siswa wae ora pas kok. Nah, sekarang malah dibaleni meneh. Ini membangun pesan ini. Sama orang-orang di lingkaran wakil presiden ini, bila mendengar sesuatu, tolong beneran ini dipelajari ini, dicermati, didiskusikan dulu bersama. Atau nanya bapaknya lah yang pernah jadi presiden 2 periode. Bila kita mendengar penuturan Profesor Mahfud, beliau itu sering diajak diskusi berdua loh sama presiden. Untuk ngerti gambaran sebuah persoalan, baru memutuskan kebijakan. Nah soal coding, soal PPDB zonasi, soal matematika buat anak TK, nanti nek jadi polemik besar, apa Wapres siap tanggung jawab? Ada gemuruh ombak protes dari masyarakat. Nah kebijakan itu adanya di kepala negara loh. Pak Prabowo ini sudah overlap. Dudu urusannya Wapres. Memegang jabatan Wapres sama wali kota dalam hal kewenangan beda lah, lain. Wali kota itu jelas punya hal-hal yang bisa dia putuskan. Lah nek soal coding, PPDB zonasi, matematika buat anak TK, apa wis rembukan sama Pak Prabowo sebagai presiden. Lah mbok itu jabatan kepala negara dihormati dulu lah. Jangan dibiasakan mendahului kepala negara. Itu tindakan yang tidak pas. Nek tak terus iso makin panjang ini. Wes sepene wae lah, nanti malah kedoto. Oke, salam begawan, salam ngopol. Dadah.